Halo guys, selamat datang di channel Zia dan Zafi. Hari ini kita akan masuk di episode 369 ya guys. Wira yang kemarin menginap berteduh di rumahnya Om Hadi ditelepon oleh ayahnya Praja dan mau dijemput. Praja pun tiba di rumah Om Hadi dan menjemput Wira. Sementara itu Magic Five sudah berhasil kembali ke masjid. Mereka senang akhirnya bisa kembali dengan selamat bersama dengan Pak Deden juga. Kemudian Magic Five melakukan tos dan saat itu juga muncul tanda lahir mereka di langit. Orang yang melihat termasuk Praja dan Bagono pun penasaran mengapa tanda itu bisa muncul di situ. Sementara itu Al yang baru nyampe rumah dan ketemu dengan Alina, memarahi Alina karena sudah memberikan kalung yang membahayakan nyawanya dan teman-temannya. Alina pun juga tidak mengerti, padahal itu kan kalung pemberian dari ayahnya Praja. Alina sempat menangis, kemudian ibunya menenangkan Alina. Sementara di rumah Umadi sedang masak-masak persiapan untuk dibagikan sedekah. Kemudian Magic Five dan Pak Deden melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan diimami oleh Pak Deden. Setelah selesai mereka membagi-bagi makanan di depan masjid sebagai bentuk rasa syukur mereka. Tetapi ada warga yang sinis karena membagi makanan tersebut. Kemudian setelah selesai membagikan mereka kemudian tidur. Nah, pada saat tidur tersebut merasa bermimpi dan diingatkan karena memiliki kekuatan super agar dia tidak sombong dan memanfaatkan kekuatan itu untuk berbuat kebaikan. Sementara itu di rumah Alina dan Ibu Sari melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Praja datang, mereka pun ketakutan dan segera membereskan. Praja datang, ada apa di situ? Kemudian minta untuk dibuatkan kopi. Setelah bangun tidur, Irsyad menjelaskan kepada Gibran bahwa dia telah memasang alat penyadap di Praja dan dari situ diketahui bahwa memang Pak Imron adalah ayahnya Gibran dan yang membunuh adalah Pak Praja. Sementara itu Pak Praja yang sudah mengetahui ada alat penyadap berada di rumahnya, dia memanggil tukang elektro dan menanyakan ternyata memang itu adalah alat penyadap. Praja pun semakin khawatir siapa yang berani memasang alat tersebut karena takut kejahatannya akan terbongkar. Sementara itu Gibran gegabah menuju ke rumahnya Pak Praja karena ingin balas dendam, namun Irsyad dan Rasa mengikutinya dan mencegahnya karena khawatir. Kemudian mereka bersembunyi di balik mobil. Setelah itu Praja datang ke rumah. Tiba-tiba Naura menelpon Rasya karena sedang ada acara di sekolah, yakni pengumuman pemenang lomba mojang jejaka. Setelah itu mereka pun bergegas ke sekolah untuk mengikuti pengumuman tersebut. Sementara itu Al pamitan mau berangkat ke sekolah ke Busari untuk mengikuti pengumuman pemenang. Alina mau pengen bareng sama Al, tapi Al menolak karena masih sakit hati terhadap Alina. Ibu Sari pun menenangkan Alina. Di sekolah ibu guru sudah memulai acara pengumuman lomba mojang jejaka, di mana di situ ditayangkan dulu video hasil karya anak-anak. Nah, setelah itu ibu guru mengumumkan pemenang lomba. Ternyata yang menjadi juara satu adalah Rasya dan Naura. Namun Rasya datangnya terlambat. Alina pun juga ikut senang, mau mengucapkan selamat kepada Rasya dan Naura, tetapi takut masih marah akibat peristiwa kalung kemarin. Alina pun akhirnya pergi ke bawah. Naura yang mengetahui hal tersebut menyusul Alina. Nah, disitulah mereka bercerita bahwa Alina memang diberi kalung tersebut oleh Praja. Mereka pun akhirnya berpelukan. Nah, setelah selesai
Adara mengajak Alina untuk ke toilet untuk membersihkan muka karena habis menangis. Kemudian Adara mendandani wajah Alina biar tampak lebih cantik. Al yang mengetahui hal tersebut penasaran kenapa kok Alina masih mendekati anak-anak Jakarta tersebut. Rasya dan Naura yang terpilih sebagai Mojang dan Jejaka berhak mewakili kabupaten dan ibu guru meminta mereka untuk menampilkan dengan yang terbaik. Sementara itu di sekolah Alif juga dipilih yang akan membacakan puisi di acara Mojang Jejaka tersebut. Nah, di sini Wira membayangkan agar dirinya bisa terpilih dengan harapan orang tuanya, Praja dan Ibu Sari bangga sehingga keluarganya menjadi lebih harmonis kembali. Namun ternyata Pak Guru lebih memilih Wira karena dari hasil tugas yang diberikan, Wira nilainya lebih bagus daripada Wira atau yang lainnya. Wira pun akhirnya marah dan kesal dan berharap Wira tidak jadi tampil di acara tersebut. Sementara itu Gibran meminta Irsyad untuk menyalakan alat penyadapnya karena penasaran apa yang akan disampaikan oleh Pak Praja. Kemudian Pak Praja menjebak dengan sengaja ngomong pada alat penyadap bahwa akan memusnahkan bukti-bukti kejahatannya di Empang. Nah, kemudian Gibran dan Irsyad segera bergegas menuju ke sana. Sementara Kinan yang mencari Gibran kehilangan jejak, kemudian mencari kemana Gibran pergi dengan Irsyad menggunakan alat GPS cinta punyanya Pipit yang dibuat oleh Irsyad. Dari situ diketahui bahwa mereka menuju ke perkebunan juragan. Sementara itu Om Hadi yang bekerja di perkebunannya Praja difitnah oleh Praja menggelapkan 10 karung sehingga Om Hadi dimarahi oleh Praja dan akhirnya Om Hadi dipecat. Sementara itu Anggi yang datang di peternakan bebek Nara berinteraksi dengan bebek-bebek tersebut dan berpikiran kalau bebeknya pada sakit karena tidak ada respon. Kemudian Anggi memanggil dokter hewan untuk memeriksa bebek tersebut dan benar saja ternyata bebek tersebut mengalami sakit terkena virus. Kemudian dokter tersebut memberikan obat serta menyarankan agar membersihkan kandangnya. Nah, Anggi karena kasihan dan mereka berencana untuk yang mengelola peternakan tersebut. Sementara Om Hadi yang dipecat menjadi kebingungan dari mana harus mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian Irsyad dan Gibran sudah sampai di empang perkebunan Praja dan melihat anak buahnya memasukkan sesuatu ke dalam empang tersebut. Mereka berdua penasaran sehingga masuk ke dalam empang. Setelah dibuka, ternyata berisi ubur-ubur. Mereka pun tersengat ubur-ubur tersebut dan pingsan. Oke, itulah episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.